Selamat sore Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada pada sore hari ini. Kembali di acara Selah kita sama-sama akan fokus untuk menyembah Tuhan serta mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur sore hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk dikuatkan lewat penyembahan, lewat kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang membuka pikiran kami, hati kami untuk firman-Mu boleh bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
Saudara, sore hari ini kita akan melihat bersama tentang janji Tuhan dalam hidup kita. Saya akan membagikan firman Tuhan yang saya berikan judul Janji Tuhan dan Kenyataan Hidup. Seringkali orang mengatakan Tuhan berjanji A, tapi kenyataan hidup saya B. Apa yang Tuhan janjikan tidak pernah jadi kenyataan dalam hidup saya. Mari kita melihat di dalam cerita Abraham bagaimana panggilan Abraham dan bagaimana kita bisa belajar lewat pengalaman kehidupan Abraham yang seringkali juga kita alami dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Janji Tuhan kepada Abraham dimulai sebelum Abraham dipanggil keluar dari tanah kelahirannya. Di Kejadian pasal 12, dimulai ketika Abraham pada waktu itu masih belum keluar dari tempat di mana dia dibesarkan untuk menuju tanah Kanaan. Dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Nah saudara, panggilan Abraham ini kita kenal sebagai panggilan yang luar biasa, yang merupakan tonggak sejarah di mana akan ada bangsa Israel yang dibangkitkan yang terjadi karena ketaatan Abraham. Dan kita tahu bahwa Abraham taat sekalipun dia tidak tahu kemana Tuhan akan bawa dia. Karena Tuhan hanya katakan ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan kita begitu kagum dengan iman Abraham yang sekalipun tidak tahu kemana dia pergi, dia taat. Tetapi saya percaya salah satu alasan yang membuat Abraham taat karena janjinya yang begitu besar. Dikatakan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ya, di ayat berikutnya Tuhan menambahkan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi saudara, berkat yang diberikan kepada Abraham ini begitu luar biasa sehingga Tuhan berjanji lewat Abraham, semua kaum, semua orang di muka bumi ini akan mendapatkan berkat karena Abraham. Itu sebabnya di ayat berikutnya dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, kita tahu cerita ini, kita tahu ayat-ayat ini karena ayat-ayat ini begitu terkenal, ya. Ini merupakan tonggak sejarah dari panggilan Abraham. Tetapi sama seperti Abraham, kadang kita menilai janji Tuhan dari kacamata kita. Kita pikir Tuhan mengatakan, kita pikir Tuhan berjanji, kita pikir apa yang Tuhan katakan tentang A itu seperti apa yang ada dalam benak kita. Saudara, kalau saya bertanya kepada saudara, apa artinya Tuhan memberkati? Apa artinya Tuhan menyertai? Ya, setiap kita punya bayangan yang mungkin timbul dari cara kita dibesarkan, cara kita memandang bagaimana seharusnya Tuhan memberkati dan menyertai kita. Dan Abraham pun mengalami hal yang sama. Nah, saudara, Abraham berangkat dan dia meninggalkan lingkungan metropolis di mana dia dibesarkan, Ur Kasdim, di tempat di mana dia mengalami kehidupan modern pada zamannya. Dan kemudian mengikuti Tuhan untuk pergi ke tanah Kanaan yang banyak merupakan padang gurun. Tetapi yang membuat Abraham awalnya merasa it's okay, nggak masalah, karena sebanding dengan apa yang dia pikir dia akan dapat. Ya, dia akan diberkati menjadi satu bangsa, dan yang luar biasa adalah seluruh bangsa di muka bumi ini akan diberkati karena dia.
luar biasa. Ya, dan pada waktu Abraham sudah berada di tanah Kanaan, Tuhan tetap berbicara menguatkan apa yang dia janjikan. Di ayat yang ke-7, ya, dikatakan ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberi negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikan mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi buat Abraham semakin jelas, dia dijanjikan, dia diminta untuk keluar dari tanah di mana bapaknya membesarkan dia, dan dia tiba di tanah Kanaan yang sekalipun banyak padang gurunnya, tapi Tuhan mengatakan begini, ini loh sebabnya aku bawa engkau keluar dari tanah kelahiranmu, karena aku akan memberikan kepada engkau tanah yang baru, dan aku akan memberikan negeri ini, tanah Kanaan ini menjadi tempat untuk keturunanmu. Dan Abraham di sana mendirikan mezbah buat Tuhan. Dengan kata lain, Abraham memberikan korban kepada Tuhan dan dia mengucap syukur, Tuhan kau baik sekali. Dari segala macam orang yang ada di Ur Kasdim, engkau memilih aku dan engkau menetapkan aku untuk diberkati, disertai, jadi satu bangsa. Dan bukan hanya itu, lewat keturunanku nanti semua kaum di muka bumi ini akan diberkati. Tetapi saudara, yang Abraham tidak lihat, bagian daripada panggilan itu, kita melihatnya di ayat yang ke-10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Saya ingin kita fokus kepada bagian yang terakhir dari ayat yang ke-10. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Nah, kalau saudara kembali mengingat apa yang Tuhan firmankan kepada Abraham, Tuhan berfirman dengan mengatakan, pergi dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, dan aku akan membuat kau jadi bangsa yang besar. Ya, kemudian Tuhan menegaskan kembali bahwa negeri itu, sewaktu Abraham sudah ada di negeri itu, akan diberikan kepada keturunannya. Abraham semakin semangat. Dan setelah itu terjadi kelaparan yang hebat di negeri di mana Tuhan berikan kepada keturunannya. Saudara, kalau saudara menjadi Abraham, saudara mendapatkan janji yang luar biasa dari Tuhan, tentu saudara akan excited, bergairah banget, ya. Dan kemudian Tuhan teguhkan lagi sewaktu saudara tengah menggenapi janjinya, saudara pasti akan menjadi lebih excited lagi. Tetapi di dalam excitement saudara, Tuhan mulai menunjukkan bahwa yang dia sebut sebagai diberkati bukanlah kehidupan tanpa mengalami rintangan. Ternyata bagian daripada penyertaan Tuhan dalam kehidupan Abraham, berkat Tuhan yang diberikan dalam kehidupan Abraham, juga melewati proses sulit dalam kehidupannya. Dikatakan hebat kelaparan di negeri itu. Saudara, begitu hebatnya, maka Abraham memutuskan untuk pergi ke Mesir. Saudara, kita tahu bahwa di dalam cerita ini Abraham akhirnya kompromi, saudara. Ya, dia harus berbohong tentang Sarai istrinya di hadapan Firaun. Sekalipun akhirnya Tuhan benar menyertai Abraham dan menolong Abraham di Mesir. Abraham pada waktu itu mulai melihat bahwa sesungguhnya apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupannya itu tidak sepenuhnya seperti yang dia mengerti. Kalau kita melanjutkan cerita ini kepada Ishak anak Abraham, maka Ishak yang tinggal di negeri yang sama, negeri yang dijanjikan kepada Abraham untuk keturunannya, di mana Ishak tinggal di Kanaan, maka dikatakan terjadilah kelaparan yang hebat. Di zaman Abraham ada masalah, di zaman Ishak ada masalah. Tetapi saat itu Ishak mengerti apa yang harus dia lakukan. Ishak mulai belajar untuk mempercayai Tuhan di masa sulit dan tidak mengambil jalan untuk menolong dirinya sendiri sewaktu janji Tuhan tidak seperti apa yang dia mengerti.
Alkitab mengatakan Ishak mulai menabur di tanah yang kering. Ishak mulai melakukan apa yang dia belajar dia perlu lakukan pada waktu keadaan sulit. Dan sungguh Tuhan memberkati Ishak. Dengan kata lain, berkat Tuhan bukan meniadakan masa sulit. Janji Tuhan tidak bertentangan dengan kenyataan kehidupan kita. Jadi kalau saudara mengatakan apakah benar Tuhan berjanji akan memberkati saudara dan saya? Ya. Tetapi mungkin yang kita perlu tegaskan di sini adalah apa yang kita artikan dengan diberkati. Apakah diberkati artinya kita tidak pernah mengalami sakit penyakit? Apakah diberkati artinya keuangan kita tidak pernah mengalami masalah? Apakah diberkati artinya keluarga kita tidak pernah mengalami masalah? Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Yang menghalangi kita adalah karena kita punya konsep tentang apa artinya diberkati. Demikian juga saya ingin mengajak saudara untuk melihat apa yang Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus perintahkan kepada gerejanya. Dan ini penting karena kadang kita punya persepsi yang salah, yang tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya firman Tuhan katakan tentang kehidupan kita. Matius 28 ayat 19 dan 20 mengatakan, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saya ingin menggarisbawahi kalimat yang terakhir, karena ini adalah janji dari Tuhan Yesus. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah saudara, kembali. Sama seperti Abraham mendapatkan janji, saudara dan saya mendapatkan janji. Bagian kita adalah pergi, bagian Tuhan menyertai. Seringkali kita berpikir kalau Tuhan menyertai kita, maka kehidupan kita harapkan seturut dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Saya pasti tidak mengalami goncangan, saya pasti tidak mengalami sakit penyakit. Saudara, padahal Alkitab penuh dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan, di mana Tuhan menyertai murid-muridnya di dalam badai. Roh Kudus memimpin Tuhan Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh si iblis. Jadi artinya saudara, tuntunan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita tidak membuat kita lepas dari permasalahan kehidupan kita. Jaminan kita adalah Tuhan yang membawa kita kepada rencananya, juga Tuhan yang membawa kita ke dalam jalan kemenangannya. Bukan jalan yang kita mau, tetapi jalan di mana Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya. Dan kemuliaan Tuhan seringkali dinyatakan dalam kehidupan kita lewat kemenangan kita di masa sulit. Hari-hari ini mungkin saudara mengalami hal-hal itu. Dan Tuhan setia dengan janjinya. Kenyataan hidup kita justru menunjukkan bahwa Allah sanggup untuk memberikan kemenangan di tengah-tengah setiap tekanan yang ada dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau setia dan Engkau menuntun kami untuk masuk di dalam rencana-Mu sehingga janji-Mu atas kehidupan kami digenapi dan kemuliaan-Mu dinyatakan lewat apa yang terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima janji-Mu dan mempercayai bahwa Engkau yang berjanji, Engkau akan menggenapinya. Haleluya. Amin.